Sang Buddha ini dalam ajaran Buddha ini kemudian pikiran ini begitu diperhatikan karena dalam agama Buddha dalam agama Buddha sendiri kita bisa melihat bahwasanya yang disebut sebagai kesadaran ataupun pikiran itu menjadi satu hal yang sangat ditekankan oleh Sang Buddha. Dan beliau mengatakan dalam salah satu kesempatan sebagai contohnya bahwasanya dunia ini diarahkan oleh pikiran, citena nyati logo. Jadi dunia ini diarahkan oleh pikiran. Dan bahkan beliau juga menyampaikan bahwasanya bahwa segala sesuatu itu berada di bawah kontrol dari pikiran. Artinya semua hal itu sebenarnya itu di bawah kontrol atau di bawah pengaruh oleh pikiran. Yang mana pikiran di sini juga bisa diartikan dalam konteks yang kita bahas sebagai kesadaran. Tadi di awal juga saya berbincang-bincang dengan sebelumnya berbincang dengan uh, dari panitia Nalanda yang akan kita bahas apakah berkenaan dengan kesadaran dalam konteks yaitu sati ataupun kesadaran dalam konteks yaitu winyana. Karena memang dalam agama Buddha kita tahu bahwasanya istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Pali itu telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang sedikit kita boleh mengatakan membingungkan. Karena apa? Karena pertama kalau kita berbicara tentang yaitu winyana itu juga seringkali diterjemahkan sebagai kesadaran. Ya, consciousness karena dalam bahasa Inggris adalah consciousness maka kemudian diterjemahkan sebagai kesadaran. Tapi kemudian juga istilah sati yang tadi oleh Bapak Dewi Gunawan juga telah disebutkan, yaitu yang kemudian dalam bahasa Inggris itu sebenarnya mindfulness, namun kemudian dalam bahasa Indonesia juga seringkali diterjemahkan sebagai kesadaran. Jadi sedikit membingungkan kalau kita tidak memahami konteks yang digunakan, maka kita akan menjadi bingung apakah kesadaran di sini adalah kesadaran winyana atau kesadaran dalam konteks yaitu mindfulness. Nah, tetapi kemudian saya tanyakan bahwa dalam malam hari ini yang kita bicarakan akan lebih mengacu kepada yaitu kesadaran winyana. Yang artinya dalam bahasa Pali sendiri atau dalam Dhamma sendiri, winyana di sini juga identik dengan cita. Jadi kalau di dalam ya berbagai khotbah Sang Buddha dalam bentuk sutta biasanya menggunakan istilah winyana yang tergabung di dalam yaitu 5 gugusan yaitu winyana kanda yang kemudian di dalam Abhidhamma winyana kanda ini dikatakan dikorelasikan dengan istilah cita yang terdiri dari 89 cita dan itu adalah winyana. Nah, maka di sini kita akan berbicara tentang yaitu winyana dan juga dengan kata lain berbicara tentang cita yang tadi Bapak Dewi Gunawan juga menyampaikan ada level yang disebut sebagai awareness yang mana awareness di sini hanya sekadar aware, hanya sekadar yaitu sadar terhadap objek tetapi sebenarnya belum bisa memaknai, belum bisa mengenali dengan jelas, jadi belum bisa mengartikan ini objek apa. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah kalau dalam konteks yaitu Buddhism, ini adalah kesadaran yang awal. Atau dalam khotbah Sang Buddha ada istilah winyana bagya, bagian kesadaran. Yaitu seperti sebagai contoh begini. Pada saat kita melihat yaitu bentuk dengan mata, jadi di situ akan secara otomatis, secara alami muncul yang disebut kesadaran mata. Jadi dikatakan cakun cak padi cak rupeca upajati caku winyanang. Jadi ketika mata dan bentuk itu bergabung, maka di situ muncul kesadaran mata caku winyana. Caku winyana di sini sebenarnya masih kesadaran mata yang sangat awal. Jadi kesadaran yang sangat awal. Nah, pada waktu itu belum ada pemaknaan dari apa yang dilihat. Tetapi kemudian setelah muncul yaitu caku winyana di situ secara otomatis muncul kontak. Nah, ketika ada kontak maka muncul perasaan. Jadi pasak pacaya vedana. Dan kemudian apa yang kemudian seseorang rasakan itulah yang kemudian dia kenali. Muncul persepsi. Jadi yang vedeti tang sanjanati apa yang dia rasakan itu yang kemudian dia kenali.
Jadi ketika muncul vedana perasaan, maka muncul yaitu sanya. Jadi sanjarati adalah kata kerja dari sanya. Muncul persepsi. Tetapi kemudian apa yang kemudian orang kenali yang menggunakan sanya itu, kemudian ia kemudian berpikir tentang apa yang dia lihat. Nah, disinilah sebenarnya sudah mulai muncul, yaitu pemahaman, pemaknaan, pengertian, atau pengetahuan berkenaan dengan yaitu objek yang dilihat. Jadi seseorang sudah tahu, oh ini adalah seekor burung, oh ini adalah katakan rumah, oh ini adalah ular, dan sebagainya. Itu sudah diketahui. Dan ini muncul yaitu setelah seseorang mengenali. Begitu ada persepsi, kemudian ia akan berpikir tentang objek tersebut. Dan disitulah ia mengenali, berpikir, memaknai objek yang dilihat. Nah, ini tidak hanya berkenaan dengan apa yang dilihat oleh mata, termasuk ketika seseorang mendengarkan suara, ketika membawa bebauan, ketika merasakan rasa makanan, ketika kemudian bahkan berpikir tentang pikiran tertentu, itu pun juga prosesnya sama. Jadi ada landasan indera, kemudian ada objek, maka muncul kesadaran yang paling awal, yang itu disebut sebagai vinyana baga. Yang ini barangkali bisa diartikan sebagai just aware. Jadi hanya sekedar sadar, awareness semata. Tapi belum begitu sadar apa yang sebenarnya dia lihat, apa yang kemudian dia dengar. Itu yang didengar itu suara apa, yang dibau itu bebauan apa, belum dikenali. Hanya kemudian ketika sudah ada persepsi dan juga ada pikiran, nah disitulah kemudian mulai dikenali, mulai dipikirkan. Dan kemudian ketika ada pikiran, maka seseorang biasanya akan terobsesi dengan objek tersebut. Dia mengkorelasikan dengan pengalaman yang masa lampau, pengalaman yang belum terjadi, yang sekarang dia mulai berpikir-pikir, mulai memaknai dan lebih jauh memaknai, yaitu apa yang dilihat, apa yang didengar, dan seterusnya. Nah, proses pikiran atau kesadaran atau katakan consciousness dalam ajaran Buddha itu demikian. Nah, kalau dalam Abhidhamma sendiri kemudian yaitu dalam konteks misalnya pikiran itu ada 7 jawana. Nah, disitulah kemudian pengenalan dan sebagainya itu muncul. Dan kemudian dalam konteks yaitu ya, vinyana baka itu ya adalah ketika ada panca vinyana, ya kesadaran atau panca vinyana atau 5 jenis kesadaran. Nah, itu adalah yang paling awal sekali yang kemudian dikenali sebagai awareness. Nah, yang kemudian proses pikiran ini kalau kita perhatikan memang sangat kompleks, tetapi yang menjadi penting kenapa Sang Buddha kemudian menganalisa pikiran ini atau kesadaran ini, yaitu apakah kemudian dikenal sebagai awareness, kemudian dikenal sebagai consciousness, dikenal sebagai tadi mindfulness, concentration, dan sebagainya. Kenapa kemudian Sang Buddha ini dalam ajaran Buddha ini kemudian pikiran ini begitu diperhatikan? Karena dalam agama Buddha, apapun yang dialami oleh setiap makhluk, entah itu kebahagiaan ataupun penderitaan, itu disebabkan karena pikiran. Disebabkan karena proses pikiran ini. Kita menderita, kita bahagia karena pikiran kita. Bahkan ketika berbicara tentang ajaran misalnya tadi Bapak Adewi Gunawan menyampaikan tentang karma, ada beberapa umat Buddha yang berpikir, ya kalau misalnya mengalami sesuatu, ya sudah itu sudah karmanya sendiri. Bahkan kalau kita berbicara tentang karma, ini yang harus dipahami oleh umat Buddha, itu juga sebenarnya adalah pikiran. Karena karma itu adalah pikiran. Ya, sebagai contoh adalah Sang Buddha menyampaikan begini, cetana hang bikawi kamang wadami. Bahwa saya katakan bahwa yang disebut sebagai karma, perbuatan itu adalah cetana, adalah kehendak. Artinya, yang menentukan apakah seseorang itu berbuat atau tidak, itu adalah cetana, adalah kehendak. Maka di dalam Abhidhamma itu, kalau kita berbicara tentang karma, itu ada berapa? Ada 29 karma. Yaitu ada karma yang katakan yang buruk, yaitu terdiri dari 12 cita, yang ada 8 loba mula cita, 2 dosa mula cita, 2 moha mula cita, kemudian ada 8 lagi yang maha kusala, kemudian ada
yang 5 dari rupa wacara, 4 dari arupa wacara, dan semua itu sebenarnya adalah cita, adalah batin. Dan berbicara tentang karma, ketika kita berbicara batin, berbicara kesadaran, atau kita berbicara pikiran, artinya bahkan kita tidak kemudian pasrah dengan karma. Pasrah dengan katakan, oh kan ini sudah karmanya, kemudian pasrah tidak melakukan sesuatu. Justru karena karma itu adalah pikiran dan kita punya pikiran, itulah yang kemudian kita harus bagaimana memanage pikiran kita. Nah, itu yang juga harus kita pahami. Dan kemudian yang menjadi penting lagi adalah kenapa Sang Buddha ini berbicara tentang pikiran, karena dengan kita memahami pikiran, maka kita akan bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Itulah kemudian ya berbagai macam, terutama adalah bentukan-bentukan, katakan pikiran, atau katakan cetasika misalnya, atau katakan sangkara. Kemudian Sang Buddha membagi secara garis besar ada 2 jenis, yaitu ada berbagai macam bentuk pikiran yang buruk, ada kemudian berbagai macam bentuk pikiran yang baik. Nah, yang buruk-buruk ini seperti misalnya dalam Abhidhamma kan di sana ada 14, misalnya ada 14 cetasika misalnya. Ya di situ ada moha, ada dosa, ada didi, ada ahirika, ada anutapa dan sebagainya, termasuk tinamida, udaca, kukuca, yang pikiran-pikiran yang buruk inilah yang kemudian dikenali, diketahui, dan itu harus dilenyapkan. Karena ini yang menjadi penyebab mengapa seseorang menderita. Nah, jadi kita harus mengenali dulu, memahami dulu, oh ternyata dalam pikiran kita itu ada berbagai macam pikiran yang buruk. Tujuannya apa dikenali? Tujuannya adalah untuk supaya dilenyapkan. Nah, tetapi kemudian kita pun juga harus mengenali bahwa dalam pikiran kita itu ada berbagai macam pikiran yang baik. Ya, kalau Anda kan belajar Abhidhamma itu ada misalnya yang dikatakan 25 jenis cetasika yang baik. Kalau bicara tentang Vedana atau Sanya yang itu sebenarnya netral, tapi juga kan ada yang baik juga. Ya tergantung nanti yang mengikuti. Ketika misalnya Sanya berkenaan dengan anicca Sanya, anatta Sanya, asubha Sanya yang baik-baik, itu juga patut untuk dikembangkan. Nah, tujuan mengenali ada berbagai macam bentuk pikiran yang baik, ada persepsi yang baik, ada perasaan yang baik yang bisa membawa kepada kebahagiaan, nah adalah untuk kemudian dikembangkan. Karena ini yang membawa kepada kebahagiaan. Maka mengenali batin ini sangat penting untuk bisa memanage apa yang mesti dilakukan. Apakah yang katakan kita harus mengarahkan diri kita ke hal yang membawa kepada penderitaan atau membawa kepada kebahagiaan. Tentunya setiap manusia setelah memahami, mengenali jalan pikirannya sendiri, apapun hal yang ada dalam pikirnya sendiri, maka harus kemudian mengembangkan yang baik-baik. Nah, itulah kemudian kenapa dalam konteks ajaran Buddha yang paling pertama yang harus dimiliki adalah pandangan yang benar. Ingat bahwa pandangan benar juga bagian dari pikiran, ya titik. Tetapi di sini mengacu pada pandangan yang benar. Nah, pandangan yang benar ini adalah yang paling penting untuk dimiliki. Nah, seperti sekarang kita mengadakan talk show seperti ini, kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Dewi Gunawan. Untuk apa? Supaya kita itu memiliki pandangan benar berkenaan dengan pikiran kita. Nah, kalau sudah punya pandangan benar, maka nanti cara berpikir kita juga menjadi benar. Dan seterusnya. Dan dalam upaya kita mengembangkan yang baik-baik ini, yang tujuannya adalah untuk supaya hidup lebih baik, lebih bahagia, karena inilah yang membawa kepada kebahagiaan, maka 3 hal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi selain punya pandangan benar, seseorang harus juga punya yaitu samasati, mindfulness yang benar. Yang sebenarnya ini adalah perhatian yang benar. Jadi kalau tadi Bapak Dewi Gunawan menyatakan bahwa konsentrasi dan mindfulness itu berbeda, saya setuju sekali karena mindfulness ini seperti kata kita itu bisa melihat semuanya. Jadi tidak hanya fokus pada katakan sempit terhadap satu hal saja, tetapi seseorang bisa melihat semuanya.
Itulah kenapa pernah diberikan sebuah perumpamaan bagaimana mindfulness ini dikembangkan itu seperti seseorang yang diminta untuk pergi ke tengah-tengah kerumunan yang di sana itu ada orang sedang menari, menyanyi dan dia sendiri membawa periuk berisi air yang penuh sampai ke permukaan. Dan di belakang dia itu ada seseorang yang sedang dengan pedang terhunus. Kalau sampai satu air saja itu keluar, leher itu diputus. Artinya apa? Orang yang berjalan ke sana ke tempat kerumunan tersebut dia harus super hati-hati dan dia harus bisa bisa katakan mengenali, katakan harus sadar, harus penuh perhatian, harus waspada terhadap lingkungan sekitar. Dia harus waspada terhadap yaitu periuk yang dipegang, dia waspada terhadap orang yang lalu lalang, dia waspada terhadap ketika dia melangkahkan kakinya, dia waspada terhadap orang di belakang yang membawa pedang terhunus, dan dia waspada terhadap sekitarnya. Dan ternyata orang yang berjalan ke tengah-tengah kerumunan tersebut adalah orang yang memiliki sati, perhatian. Artinya mindfulness ini memang sifatnya adalah luas, bisa mengenali, menyadari secara keseluruhan. Nah, tetapi kemudian ketika seseorang memiliki perhatian yang demikian dan juga disertai dengan kebijaksanaan, memang pada akhirnya kemudian seseorang akan membawa batinnya ke dalam kondisi batin yang ya without judgment, tanpa penghakiman. Jadi tidak terseret oleh katakan keserakahan, kebencian, atau terseret oleh suka dan tidak suka. Itu semua karena dia punya mindfulness tetapi juga dia punya kebijaksanaan. Nah, oleh sebab itu mindfulness di sini ini salah satu syarat yang harus dimiliki untuk membawa batin lebih baik. Selain pandangan benar ada mindfulness. Nah, selain mindfulness juga harus ada daya upaya, yaitu usaha yang benar. Artinya begini, setelah seseorang punya pandangan yang benar, dia tahu, oh ini pikiran yang baik, ini pikiran yang buruk. Kemudian dia punya perhatian, maka dia waspada. Ketika dia waspada dan penuh perhatian, maka dia tahu apa yang sedang terjadi dalam batinnya. What is going on now? Misalnya, oh sekarang batin saya, pikiran saya, atau kesadaran saya dikuasai oleh kebencian. Nah, dia sadar, dia tahu. Tapi kalau hanya sadar saja, tanpa ada usaha, upaya untuk melenyapkan, ya sama saja. Maka kemudian daya upaya benar ini harus juga dimunculkan. Ketika sadar bahwa oh batin saya lagi dikuasai oleh kebencian, maka harus segera melenyapkan. Yaitu ada upaya untuk melenyapkan kebencian tersebut. Atau katakan upaya untuk melenyapkan apapun pikiran-pikiran yang buruk. Yang ini nanti ketika muncul apalagi sampai berkembang, menguasai batin, menguasai pikiran itu sendiri, nanti akan membawa kepada hal yang tidak baik. Maka Sang Buddha menyatakan untuk membawa setelah mengenali batin kita, maka kita harus bagaimana mengembangkan batin. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Pandangan benar harus dimiliki, kemudian perhatian benar harus dimiliki, dan daya upaya benar harus dimiliki. Nah, kalau tiga ini dimiliki, maka ya semakin hari setiap momennya ya seseorang batinnya akan semakin lebih baik dan tidak hanya membawa kepada kebahagiaan ketika seseorang harus katakan ya kalau kita boleh mengatakan bertumbuh lahir, tapi justru dengan mengenali batin itu sendiri dengan perhatian yang benar, dengan daya upaya yang benar, nanti pada akhirnya juga mengetahui bahwasanya segala sesuatu sifatnya adalah tidak kekal. Yang tidak kekal pada akhirnya tidak layak untuk dilekati. Dan pada akhirnya semuanya pun juga harus ditinggalkan. Kemelekatan terhadap semuanya harus ditinggalkan. Dan inilah dalam agama Buddha yang menjadi tujuan kita mempraktikkan ya ajaran Buddha dengan kita mengenali batin kita, mengenali kesadaran kita, pada akhirnya membawa kepada yaitu di mana seseorang mencapai kebebasan yang sebenarnya atau nibbana, yang itu diawali dengan kita mengenali batin kita dan kemudian kita tidak melekatinya pada akhirnya. Ya, tapi ini adalah sebuah proses yang masih harus kita jalani. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Silakan like,
komen, subscribe dan share sebagai Damadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang.